Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ini ya, topik tentang asuhan keperawatan pasien HIV/AIDS ya, dengan konsep dasar klinis ya. Oke, di sini kita melihat dulu terkait kemampuan akhir yang akan diharapkan di sini ya. Harapannya di sini teman-teman mampu memahami tentang apa sih HIV/AIDS ya, dari pengkajian, dari pemeriksaan fisik, tanda gejala, dan penatakan ataupun asuhan perawatannya nantinya. Yang terakhir yang paling penting yaitu bagaimana sih kita memberikan asuhan keperawatan sebagai perawat. Namun di sini kita harus juga memahami terkait konsep medisnya ini ya. Konsep penyakitnya atau patofisiologisnya nanti seperti apa. Nah, itu teman-teman harapannya ada gambaran ya, walaupun memang tidak 100% kita harus paham benar ya tentang konsep medisnya, tapi kita yang harus paham yaitu bagaimana menata-laksanai terhadap asuhan keperawatannya nantinya. Ya, karena kita sebagai perawat untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia di sini. Kita lihat kalau dari pengertiannya ya, konsep HIV dan AIDS ya. Jadi HIV, Human Immune Deficiency Virus ya, virus yang menginfeksi sistem imun, menghancurkan dan menurunkan fungsi dari sistem imun. Pengertiannya ya. Infeksi virus menghasilkan kerusakan progresif bagi sistem imun ya, atau dikatakan sering imun defisiensi ya, sehingga menyebabkan ketidakmampuan sistem imun dalam menangkal penyakit dan infeksi lainnya. Kondisi lebih parah ditandai dengan terjadinya kekurangan imun ya, atau istilahnya opportunistic infection atau sering disingkat IO, infeksi oportunistik ya. Sehingga step selanjutnya baru ada namanya AIDS ya, acute immune deficiency syndrome, yaitu sebuah kondisi kesehatan di mana virus HIV yang menginfeksi telah mencapai kondisi imunodefisiensi dengan kejadian lebih dari opportunistic infection. Ya, jadi intinya kalau sudah AIDS, otomatis virus HIV-nya sudah menginfeksi. Ya, kalau masih HIV, berarti orang itu ada virusnya ini, tapi belum tentu ini ya, belum tentu dia sudah defisiensi imunnya. Ya, gitu ya. Oke, kalau dilihat dari ini ya, gambar serologinya dari virus ya, strukturnya ya, ini kasarannya saja ya. Ini ada jenis-jenis proteinnya nanti ya. Next to know saja buat teman-teman ya. Di sini ada namanya retrovirus merusak sel T yang menyebabkan imunodefisiensi. Ya, ya. Terus ada juga lipid ya yang mengandung, nah ini ada glikoprotein ya. DP120 ya, bisa mengikat molekul dan sehingga bisa menjadi invasi virus juga menjadi reseptor. Nah, ini menjadi reseptor yang seperti paku-paku ini. Nah, ini bagan atau istilahnya anatomi yang apa istilahnya yang ada pada virus HIV di sini. Pelekatan virus ya, fungsi masuknya virus dalam sel di sini ya. Jadi ada transkrip, ada RNA dan DNA ya di sini ya, sehingga nanti adanya integrasi dari DNA ke RNA. Nah, sehingga nanti bisa menjadi enzim, nah, sehingga RNA genovirus dibebaskan ke dalam sitoplasma ini ya. RNA bergabung dengan protein inti dan akhirnya menjadi varian dari apa virus baru. Nah, itu ya. Jadi ini virusnya melekat nanti ya sampai ke dalam RNA. Sehingga nanti jadi varian virus baru sehingga bisa menyebar ke tubuh dan itu yang berbahaya nanti yang bisa mendefisiensikan imun. Nah, itu mekanisme pelekatan dari virus di sini ya. Kalau dari web of caution-nya ya, HIV dan infeksi oportunistik ya. Jadi HIV itu bisa ditularkan dari ibu dengan HIV ke anak, bisa. Ya, ketika proses persalinan juga bisa ya, atau dari transseksual ya, baik heteroseksual ataupun homoseksual ya, itu juga bisa ya, atau horizontal ya di sini ya, dari hetero, dari ibu dan sebagainya nanti ya, sehingga ini bisa menyebabkan human immunodeficiency virus atau HIV sehingga masuk ke dalam tubuh manusia dan menginfeksi CD4 tadi. Nah, sehingga glikoproteinnya pada permukaan CD4 ini apa ya, dihinggapi virus. Sehingga nanti menginfeksilah ke glikoprotein yang poin A nomor 41 sehingga di dalam membran selnya itu sehingga
menjadi satu dengan RNA virus sehingga bertransfer dengan mekanisme enzim di sini sehingga menjadi DNA. Lah dari DNA ini integrasinya ini ya bisa menjadi penyatuan dari bahan-bahan genetik yang ada dalam tubuh sehingga virus bisa bereplikasi nanti akhirnya. Nah, itu berbahaya sekali ya. Sehingga replikasi virus di sini bisa menyebabkan histolisis, imunitas, dan bisa menyebabkan infeksi oportunistik di sini. Apa saja ini banyak ya, ada CO sepsis ya. Ini untuk masalah medis ya, sehingga untuk masalah keperawatan yang mungkin sering keluar di sini ada 10 ya. Ini misalkan 10 infeksi oportunistik dari Rumah Sakit Dr. Sutomo di Surabaya ya. Ada 10 permasalahan di sini. Dari bersihan jalan nafas sampai dengan gangguan mobilitas fisik, yang mana ini semua menjadi masalah kepada 6 sistem kita ya. Ada breath, blood, brain, bladder, bowel ataupun yang bone. Ya, itu menjadi masalah nanti. Ini perjalanannya ya, nanti bisa dibaca sendiri ya, bisa dilihat ya, itu dari tahap awal seperti masuknya seperti apa, kurang lebih ada 6 sampai 12 minggu, nanti ada tandanya nih, nyeri, myalgia dan sebagainya. Kalau tahap menengah, fase kronik ini ya, secara laten ya, CD4 sudah mulai menurun. Waktunya sekitar 7 sampai 10 tahun ya, dan tahap akhir fase krisis yaitu sudah AIDS di sini ya. Tahanan imun menurun cepat, CD4 sangat rendah, BB turun dan sebagainya. Di sini ada gejala tanda-tanda dari infeksi oportunistik juga ya. Apa saja sih IO pada ODA ya. IO sebagai manifestasi klinis pertama yang menandai kecurigaan dari AIDS. Ya, di sini ya, IO terkait HIV sering terjadi pada kondisi imunosupresi terkait HIV. Ini yang terkadang imunnya turun drastis dan terkadang juga ada yang tidak patuh terhadap pengobatan misalnya. Jadi lebih cepat muncul ya. Rata-ratanya IO bisa timbul antara 7 sampai 10 tahun setelah terinfeksi HIV. Memang jauh ya. Sebelum ada ART ya, antiretroviral ini virusnya ini ya, untuk obatnya di sini ya. Biasanya bertahan 1 sampai 2 tahun setelah ada manifestasi AIDS. Penggunaan obat ya, high effective combination ART di sini ya, sangat berpengaruh pada penurunan morbiditas dan mortalitas kematian di sini ya akibat IO. Sini menekan supresi dari virus dan memperpanjang survival dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, ini terkait obat-obatan. Memang belum ada obat yang secara 100% langsung bisa mematikan virus ini ya. Namun ada obat ini yang untuk meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan terkait imunnya di sini ya. Ini kalau kita lihat tabel penyebab infeksi oportunistik pada HIV/AIDS ya, ada virusnya di sini ya, ada yang dari bakteri, ada yang dari jamur, atau ada yang dari protozoa juga di sini. Ya, apa saja di sini ya, ada virus hepatitis, herpes ya, ada varicella di sini ya, bakteri ada TB ini, tuberkulosis di sini ya, untuk jamur ada ini ya yang sering ya, Streptococcus ya, di area mulut ada candidiosis juga nanti ya. Protozoa ada toxoplasmosis, ini juga bisa menyebabkan infeksi oportunistik nanti ya. Ini untuk IO oportunistik yang sering ini jadi ya, menyerang keempat sistem seringnya di sini ya. Ada saraf, pernapasan, GI ini gastrointestinal ya. Apa istilahnya? Pencernaan di sini, atau juga ada kelainan kulit. Ya, biasanya ya itu yang sering terjadi untuk IO ya. Ini 10 IO tertinggi yang sering muncul ya, kandidiasis oral di area mulut biasanya ya, ada jamur dan sebagainya, sepsis ya, juga sampai dengan meningoencephalitis di sini yang disebabkan oleh bakteri juga nanti ya. Ini beberapa manifestasi klinis dari AIDS ya, lelah berkepanjangan, sesak ya, sampai diare lebih dari 1 bulan tanpa sebab yang jelas. Nah, ini beberapa manifestasi klinis untuk AIDS. Walaupun mungkin saja ada manifestasi yang lain. Ya, karena kalau sudah AIDS berarti IO sudah mulai intinya udah mulai ini ya, udah mulai merebak dalam tubuh. Yang sangat berbahaya. Untuk stadium klinis nanti cek ya. Nah, ini menjadi tupoksi kalian juga nantinya di
waktu praktikum ya, silakan sembari nanti resume terkait konsep dasar HIV plus istilah-istilah dalam HIV. Nanti silakan meresume juga terkait mekanisme stadium ya, sampai dengan nanti ya terkait asuhan perawatannya secara singkat ya, silakan diresume ya. Ini rujukannya silakan teman-teman cek sendiri nanti ya. Oke, untuk pemeriksaan laboratorium nih banyak ya. Nanti ada yang klinis ya. Intinya kita lihat kalau klinis ya, observasi ya bisa ditanyakan ya. Ada penurunan berat badan ya, mungkin ada kandidiasis tadi ya, oral ataupun vaginal, ini biasanya yang sering tertular melalui ini heteroseksual ya, hubungan seksual yang bebas tanpa pengaman itu ya. Demam, diare ya lebih dari 1 bulan ya. Nah, itu juga menjadi gejala klinis yang bisa dianamnesis atau diperiksa. Untuk cek laboratorium ya, ada diagnostik, monitoring, screening, dan resistensinya bisa dicek juga nantinya. Ya, ini contoh bagan ya, penanda infeksi HIV ya. Ini terkait periode-periodenya ya, hari-harinya di sini ya. Mungkin ketika hari pertama infeksi mungkin ada namanya eclipse period ya, yang mana di sini biasanya jika ditekan dengan ada pengobatan ART dan sebagainya itu kadang juga ada beberapa yang terbebas ya, dalam arti bisa ditekan nih virusnya ya. Jadi benar-benar harus ketika misalnya tertusuk jarum harus segera di ini kan dicek ya. Terkadang untuk 60 hari pertama memang mungkin saja di tes itu masih belum keluar nih. Ya, takutnya setelah itu nanti ya, jadi harus benar-benar hati-hati kalau dengan ini ya, dengan pengobatan pada pasien dengan HIV ataupun dengan AIDS ya. Jadi hati-hati, bukan berarti paranoid ya, hati-hati ya. Pemeriksaan diagnostik untuk HIV AIDS ya, ini silakan dicek juga di putusan Menkes ya, terkait penanganan tata laksana HIV ya. Ada 2 macam pemeriksaan, ada serologi dan virologi. Nah, itu silakan masukkan juga dalam resume kalian seperti apa sih pemeriksaannya, mekanismenya juga seperti apa. Ini secara garis besar ya, ada terkait bagaimana sih pemberian pemeriksaan serologi ini pada 10 hari pertama nih ya, sebelum serokonversi, sebelum virusnya benar-benar mulai menginfiltrasi ke bagian-bagian yang lain di sini. Ini metodenya ada imunokromatografi ya, ada enzim ini ya, dan sebagainya nih, nanti silahkan dicek nanti ya. Untuk serologinya ya, ada yang false positif ya, kemungkinan dia ada penyakit autoimun yang lain ya, karena di sini memang yang dicek yaitu terkait autoimunnya, imunnya di sini ya. Ada serum ya, hemolitik dan sebagainya ya, atau adanya keganasan CA ya, atau kondisi kesehatan lainnya terkadang bisa menyebabkan false positif ya, atau false negatif nih karena masih waktunya belum, di mana tubuh masih imunnya bagus mungkin ya. Ini produksi AB dalam jumlah yang adekuat ya, sehingga hasilnya masih negatif ya. Ini dari antigen juga ada ya, serologinya ya. Jadi lebih awal ya, misalnya hari ke-14 sampai 17 infeksi ya. Ini bisa berpendek dari fungsi jendelanya itu ya, yang dari tadi baganya itu ya, sehingga bisa ini ya, bisa mengoptimalkan nanti dari pemeriksaannya ya. Ini protein ya, pemeriksaan protein yang penting ya. Ini banyak istilah-istilah, silahkan dicek ya, karena di sini ada jenisnya juga, jenis HIV1, HIV2 ini bergantung protein dari virusnya di sini. Ya ada bedanya emang kayak 2 angka, terus bedanya apa? Ya saya sendiri kalau terkait beda secara mendalam di sini ya, itu terkait fungsi dari proteinnya. Ya, fungsi protein dari virus, karena virus kan mayoritas terdiri dari protein-protein nanti yang bisa menginfektasi dari DNA, RNA dari si inangnya. Ya, dan dari sini yang jenis terbanyak ditemukan di dunia adalah HIV yang satu nih dengan P24 proteinnya ya. Kalau HIV2 nih terutama di Afrika Barat nih dan beberapa negara Eropa. Ya, ini mekanisme rapid testnya ini sama seperti rapid test COVID ya. Ini kalau misalnya ada 2 ya, berarti indikasinya reaktif ya. Kalau misalnya 1 non reaktif.
ya hampir mirip lah ya dengan tes COVID ya, karena sama-sama virus di sini. Ya, ini dari enzim ya. Silakan dicek ya dari tahun ke tahun tuh ya terkait enzimnya, tes ELISA-nya di sini ya. Jadi ada beberapa minggu-minggunya dan terakhir ya yang terbaru di tahun 2015 itu 2 minggu. Ya, itu bisa dicek dari negatif window-nya di sini ya atau jendelanya ya. Ada pemeriksaan virologi ya. Ini untuk yang sudah terminal ya. Di mana hasil anti HIV-nya negatif namun klinisnya sangat mendukung ya. Ada IO juga nanti ya. Nah, sehingga konfirmasi pada indeterminatnya ini dioptimalkan. Nah, sehingga diceklah tes virologinya. Dan ini cukup mahal untuk pemeriksaan virusnya ya karena yang dilihat ini langsung CD4-nya nanti. Ya. Itu terkait gambarnya nih ya yang bisa menyebabkan kematian juga di sini ya. Ini ya. Yang pertama masih primary infection ya, sehingga nanti turun sehingga nanti bisa sampai ke meninggal jika tidak tertata laksana dengan optimal ya. Ini bagaimana pemeriksaannya ya, kuantitatifnya ya, mas diagnosa HIV pada dewasa dan anak ya usia kurang lebih dari 18 bulan ya, deteksi pada hari 10 infeksi baru langsung di RNA kan ya. Tentang deteksinya itu kurang lebih sekitar ini ya untuk alatnya ya per mililiternya ini ya 20 sampai 10 juta nanti ya. Ini mekanismenya pemeriksaan dari RNA HIV ya. Tunggu saja untuk teman-teman ya. Ini ada virologi HIV-nya juga ya. Bayi seperti apa nanti silakan dipelajari ketika membahas bagaimana sih penularan dari ibu ke bayi dan bagaimana sih pengatasan dari ketika bayi sudah terindikasi confirm atau positif ya dengan HIV itu seperti apa ya. Apa mekanisme treatmentnya nanti untuk meningkatkan imun ya. Ini ketika positif ya, ketika sudah dicek dengan 3 metode tadi udah positif, nanti bisa langsung pemeriksaan virologi dan kalau hasilnya memang sudah terdeteksi nanti langsung saja langsung dengan pengobatan ART dan sebagainya. Ya, ini alur bagaimana diagnosis infeksi HIV dewasa dan anak usia lebih dari 18 bulan. Ya, pemeriksaan HIV berdasarkan rekomendasi WHO. Ini beberapa pemeriksaannya ya. Transfusi, surveillance dan diagnosisnya juga. Nah, prevalensinya juga dicek di sini ya. Faktor resikonya nanti ya kalau ibunya positif ya otomatis anak ketika baru melahirkan resiko besarnya akan sangat tinggi ya. Pemilihan reagennya juga akan mempengaruhi sensitivitasnya reagen-reagennya. Ini alur pemeriksaan HIV strategi ya. Positif, dianggap positif, negatif, dianggap negatif ya. Satu sini ya. Ini alur pemeriksaan anti HIV strategi yang kedua ya. Positif ya otomatis dianggap positif ya atau positif yang ada positif false tadi sehingga bisa diulangi lagi ya. Atau ada juga yang negatif, mungkin saja ada negatif false nanti bisa diulangi lagi. Tergantung nanti ya. Ini yang strategi 3 ya, nanti lebih apa ya, istilahnya lebih panjang mekanismenya ya. Tes antibody, kalau non reaktif tes lagi ada pengulangan ya, kalau reaktif nanti tes lagi, masih ada mekanismenya di sini. Sampai dikatakan negatif, ini ada risiko atau enggak ataupun yang positif. Ada yang interminate di sini ya, indeterminatinya ini kalau misalnya masih abu-abu lah kasarannya ini. Positif atau enggak nanti ada pemeriksaan ulang nantinya. Ya, baru nanti ada indikasi keputusan klinis di sini ya. Ini mirip seperti tadi ya untuk membedakan jenisnya di sini ya. Nah, ini apakah HIV yang 1 atau HIV yang 2 nanti terkait proteinnya di sini ya. Ini kalau misalnya kurang dari 18 bulan ya gimana nih untuk mendiagnosisnya ya. Dicek ya di Permenkes 15 tahun 2015 ini terkait uji HIV DNA dengan PCR ya, hampir mirip dengan COVID ya memang ya. Jadi dengan PCR, DNA, spesimen baru, kalau misalnya positif langsung dilaporkan, kalau negatif, kalau diberi ASI nanti sesi keduanya positif,
berarti dicek nih ASI-nya, ya mungkin saja bisa ditularkan dari ini ya. Kalau tidak diberi ASI, nanti ulangi tes rujuknya ini, karena terkadang ada yang mengatakan ada yang bisa menularkan, ada yang enggak, bergantung ini imunnya juga nanti ya. Ini perusahaan monitoring dari HIV/AIDS ya. Ada hitung CD4-nya di sini ya, yang rutin nanti ya. Untuk darah lengkap bila dibutuhkan untuk cek ini ya IO-nya juga ya. SGBT nanti kreatinin ya, profil lipidnya di lemak ya. Tes kehamilan untuk mencegah penularan ibu dan anak ini juga harus sering dicek ya. Dan tes viral load-nya juga harus dicek juga untuk menentukan ini ya, mengetahui resistensi ARV atau enggak ya. Karena takutnya resistensi terhadap obat itu bisa sangat mungkin terjadi di sini. Ini untuk bagaimana tes viral load-nya ya. Tes ya dengan pengobatan sini ya. S2 saja ya. Ini untuk screening koinfeksi yang paling sering ya. Infeksi yang sering ya. Kuman tuberkulosis ya, hepatitis lah ya, sifilis, kriptokokus nih kan sering-sering muncul pada pasien yang dengan HIV atau dengan stadium sudah AIDS di sini. Ya, berarti harus sering-sering pemeriksaan ini supaya kalau misalnya ada konfirm positif nih misalnya, langsung segera ditangani obatnya. Bisa jadi obatnya tuh sangat banyak ya, di benar-benar luar biasa ya. Ini penata laksana secara ini ya, pendampingnya ya, dan nutrisi tetap kerja ya, hidup yang positif. Jadi intinya untuk meningkatkan imunitas itu harus positive thinking sehingga kualitas hidupnya juga ikut baik di sini. Pencegahan serta pengobatan IO ya dan CA. Juga yang paling penting adalah pengobatan antiretroviral virus di sini atau ARV tadi ya. Ini antiretroviral ya. Ini perkembangan ya. Jadi untuk melihat dengan perkembangan saat ini ya, sehingga harapannya bisa menekan laju virus, intinya menekan laju virus ya, bukan membunuh atau mematikan virus, sehingga memang harapannya memperlambat nih. Nah, sehingga tetap kembali kepada individu masing-masing. Banyak kok pasien yang dengan HIV ya, atau dengan ODA ya, orang dengan HIV itu ya, itu yang hidup sampai puluhan tahun ya, bisa jadi ya, asal pola hidupnya bagus, menjaga terkait ini ya, kualitas hidupnya ya di sini ya. Ini kalau diestimasikan viral itu kecepatan kereta, nah, jumlah CD4 ini jarak kereta dengan jurang. Semakin sedikit CD4-nya, jadi semakin mendekati jurang nih, ya semakin bisa cepat jatuh, yang intinya kematian lah ya jurangnya ya. Kalau jumlah CD4 semakin banyak, berarti jaraknya itu semakin jauh, dan kecepatan kereta viral ya semakin ini bagus ya, berarti semakin lambat keretanya. Kalau semakin jelek keretanya juga semakin cepat nanti. Ya, itulah ya. Jadi harapannya ya kecepatan keretanya turun, ART ini ya CD4-nya meningkat dengan bantuan obat ini ya, sehingga jaraknya semakin jauh, kecepatannya kereta semakin lambat ya. Tujuannya ARV di sini ya, memperbaiki kualitas hidup. Jika ini ya IO, jika progresi penyakit dan mengurangi transmisi pada yang lain. Ini kategori dan target terapi retroviral ya. Nah, ketika virus menginvasi ya, harapannya ini ada obat-obatannya nanti ya. Nah, harapannya nanti supaya bisa mencegah proses ini ya, perbanyaknya dari virus ini nanti. Harapannya seperti itu ya. Ini jenis-jenis obatnya, silahkan nanti di browsing ya. Jadi apa manfaatnya ya, fungsinya seperti apa, silahkan nanti ya. Ini HAART tadi ya, antiretroviral terapi ya, yang mana nanti highly aktif ya, yang lebih optimal nanti ya. Jika jenis obat ARV ada 2 kelas ya, efektivitas, bergantung efektivitas, efek samping, interaksi dan kepatuhan dan harga tentunya ya. Nah, ini harga juga mempengaruhi, terkadang yang ditanggung oleh pemerintah ya, yang ART saja, yang antiretroviral yang terapi saja ya, yang highly aktif ini mungkin saja harus ada biaya mandiri ya. Ini progresi menjadi AIDS atau meninggal ya berdasarkan jenis terapi ya. Ini
progresivitasnya pada pasien lah ya, bukan berarti nanti bisa menentukan oh kalau sudah case nih berarti tinggal 1 bulan 2 bulan meninggal, enggak ya, tetap itu di tangan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Tapi berdasarkan literatur atau penelitian sebelum-sebelumnya ya, pada pasien yang minta AIDS rata-rata sekian 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 dengan terapi ini ya. Ini rekomendasi obatnya ya, antiretroviral treatmentnya di sini ya. Berdasarkan juga CD4-nya, tanpa melihat CD4-nya berdasarkan juga dari infeksi oportunistiknya juga bisa ya, bergantung nih, bergantung dokternya yang mau meresepkan apa nanti sesuai dengan kondisi dari si klien ya. Jadi ini ya, kalau dari tahun 80-an tanpa antiretroviral treatment ya, itu 1-2 tahun setelah AIDS terdiagnosis itu sudah bisa meninggal ya. Kalau sekarang dengan ART bisa sampai dengan 53 tahun ya. Jadi misalnya terkena terdiagnosis umur 30 ya, masih kemungkinan 53 tahun, masih 83 tahun lah ya. Dan mati masih lama lah ya. Nah, gitu ya, masih bisalah untuk mengoptimalkan hidup ya. Sebelum mulai ARV ya, yakinkan bahwa status klien adalah positif, confirm ya tadi dengan mekanisme tahapan tes-tes dan sebagainya. Terus lakukan evaluasi klinis ya, karena terkadang ARV juga ada efek sampingnya juga. Nanti tambahkan juga nanti terkait efek samping ARV dalam resume teman-teman di sini ya. Ada adherence ya, atau misalnya ada terkait ini ya, patuhan juga atau adanya terkait kekebalan dari obat juga, itu juga bisa nanti ya. Ini ya yang perlu dipahami, ARV tidak menyembuhkan infeksi dari HIV ya. Pengobatan seumur hidup karena menekan tadi ya, menekan laju kereta dan memperlebar jarak ya. Potensi kemungkinan risiko efek samping dan efek tidak diharapkan ya, sindrom poliimun setelah minum ARV mungkin saja terjadi ya. Jadi intinya harus komitmen terapi ARV teratur dan harus jangka panjang ya. Yang paling penting ya. Ini ARV jenis ini utama pada dewasa ya, jadi pilihan ya. Ada jenis-jenis obatnya, silakan dicek, ditambahkan dalam catatan nanti ya. Dari ini kedua ya, nanti bisa dicek ya, dilihat, dicek, nanti ditambahkan dalam resume juga apa fungsinya, mekanisme seperti apa nanti ya. Ini ketiga untuk yang dewasa di sini ya, TR ya dan sebagainya, nanti silahkan dicatat ya. Next to know saja untuk teman-teman sehingga teman-teman paham nanti kalau memberikan obat, oh ini lini pertama nih, oh ini lini ketiga nih, berarti obatnya apa-apa saja sudah ada ya. Nah, ini untuk tupoksi utama yaitu tentang asuhan keperawatannya nih. Ya, ini harus penting di sini asuhan keperawatan pada HIV dan AIDS di sini ya. Ini pengkajiannya saya rasa hampir mirip ya. Nah, teman-teman sudah paham terkait mekanisme pengkajian di keperawatan ya, proses keperawatan tetap dilakukan ya, dari pengkajian sampai dengan evaluasi di sini ya, data demografi, bagaimana alerginya, medication historinya ya, histori pengobatannya. Terus yang paling penting konseling, hasil konselingnya itu harus nampak juga di sini ya. Tuh, sehingga nanti baru kita ini pastikan dengan pengkajian pemeriksaan fisiknya nanti ya, dari berat badan, nutrisinya ya, dari mekanisme historinya ya, penggunaan rokok ya, atau drug alkohol ya, dari pengobat istilahnya dari latihan, istirahat tidur dan sebagainya. Nanti setelah dikaji semuanya itu sampai dengan adanya ini ya, kalau misalnya histori dari ini pekerjaan atau misalnya dari kesehatan wanita ya, dalam tidak dari pap smear misalnya untuk cek di area vaginal ya, untuk resiko adanya CA cervix atau enggak nanti ya, adanya peliharaan atau enggak di rumah ayah, karena ini resiko ada virus atau bakteri juga sangat tinggi nanti. Hingga nanti menentukan diagnosis keperawatannya. Seperti yang tadi ya, ada 10 diagnosis perawatan yang paling banyak yang terjadi ya. Jadi bisa dicek lagi di sini ya. Ini banyak sekali kemungkinan diagnosis yang terjadi, bisa dicek ya. Ini 10 masalah yang sering muncul di sini ya. Kayak nanti bisa ditarik menjadi diagnosis perawatan nanti ya. Habis itu bisa dibikin perencanaan ya. Perencanaan terkait apa sih intervensi yang mau dilakukan sehingga bisa diimplementasikan, bisa dicek di SLKI Siki atau Nanda Niknok ya. Itu
Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait konsep medis dari HIV/AIDS ya, konsep dasarnya. Semoga ada gambaran ya, karena yang penting saya kembalikan ke tupoksi utama teman-teman sebagai calon perawat nantinya, atau sebagai perawat itu seperti apa ya, sehingga harus kita tekankan bagaimana kita memberikan asuhan keperawatan yang optimal. Nanti akan kita bahas di lain waktu ya, terkait bagaimana sih kalau mengelola asuhan keperawatan dengan penyakit X, dengan pasien HIV/AIDS ini ya, karena kita sekarang ini adalah fokus untuk konsep medisnya. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan.